Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senior, Bapak dan Ibu sejawat sekalian yang kami hormati, perwakilan dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, ada senior saya, Mas Yusuf Zain, dulu juga banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada kami dalam masa-masa pembelajaran. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia, Kabupaten Blora, Bapak Apoteker Nurul Huda, kemudian ada Bapak Kaprodi kami, Dr. Apoteker Yandi Sukri, ada juga mitra kami Bu Yosi, dan teman-teman sekalian. Terima kasih, giliran saya sekarang, pemateri yang kedua, terkait peningkatan pengetahuan dan kesadaran resistensi antibiotik melalui program pemberdayaan masyarakat oleh apoteker. Nah, dalam materi ini saya akan banyak bercerita saja. Harapannya nanti dari cerita atau apa yang saya sampaikan, sedikit banyak ada pembelajaran yang bisa diambil. Kalaupun nanti banyak kekurangan atau lubang, berarti banyak kesempatan bagi sejawat untuk memperbaiki dan membuat yang lebih kreatif atau baik lagi. Kalaupun ada hal-hal baru, ya bisa sejawat pergunakan atau diaplikasikan nanti ketika membuat katakanlah program-program yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat. Ya, karena saya berbicaranya dalam konteks public health sesuai dengan apa yang saya tekuni. Oke, teman-teman sekalian, mungkin saya sedikit agak berbeda dalam mengambil pendidikan tingkat lanjut, karena saya mengambil dengan spesialisasi health promotion ya atau public health. Lebih tepatnya kemarin perilaku dan promosi kesehatan. Dan belum banyak teman-teman yang menggarap area ini, sehingga ketika teman-teman tertarik untuk terjun dalam public health atau promosi kesehatan, pasti akan sangat baik sekali dan juga akan semakin memperluas fungsi ataupun kemanfaatan dari apoteker. Kenapa begitu? Kalau kita tinjau dari standar kompetensi apoteker kita yang ada 10 poin itu, maka peran apoteker untuk preventif dan promotif kesehatan masyarakat itu ada di poin yang ke-6. Sehingga kewajiban kita untuk melakukan preventif dan promotif itu juga sudah merupakan kompetensi, sehingga itu juga pasti harus dikuasai dan harus dilakukan. Itu ya. Jadi mari juga kita semakin melebarkan sayap ataupun juga kemanfaatan kepada masyarakat dengan melakukan program-program kesehatan masyarakat yang akan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan juga sarana promosi bagi profesi apoteker. Nah, kalau sekedar ilustrasi foto, sebenarnya tadi ketika kita mendengarkan lagu himne IAI, sebenarnya perempuan ini adalah salah satu inspirasi kenapa himne IAI itu muncul. Beliau ini adalah Profesor Dr. Eli Wahyudin, apoteker, ya, guru besar dari Fakultas Farmasi Unhas. Dan yang mengarang lagu himne IAI Pak Sahrir Hanamu ini dengan arranger putranya ini ya suaminya beliau. Jadi dirimu terbit bagai mentari dan lain sebagainya sebenarnya juga wujud apresiasi ketika melihat sosok apoteker yang ada istrinya. Nah, adalah istrinya. Nah, itu intermezzo saja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya bercerita ketika sudah S1 selesai, kemudian apoteker, kemudian ketika saya memiliki ketertarikan yang agak lebih di bidang kesehatan masyarakat, ya, karena senang di acara kumpul-kumpul dengan ibu-ibu PKK, ya, penyuluhan-penyuluhan yang seperti itu, saya berpikir untuk mengambil studi lanjut apa ya yang sesuai. Karena kalau seperti Bu Yosi, ya, beliau master farmasi klinis, ini pasti akan lebih banyak bergerak di bidang farmakoterapi. Atau tadi seperti Dr. Yandi Sukri tadi, beliau di teknologi pasti akan banyak bergerak di formulasi teknologi dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika saya agak berbeda, saya mencoba menyeberang ya, kalau di UGM kan farmasi kedokteran itu tetanggaan, terpisah pagar saja, dan pagar itu juga ada pintu kecilnya yang bisa untuk lewat. Akhirnya saya belajar di situ. Nah, setelah belajar di situ ya banyak ilmu atau inspirasi yang coba saya terapkan, coba saya buat untuk praktik saya waktu itu sebagai
apoteker. Nah, kemudian saya juga per 2012 sudah mulai tertarik atau mengikuti program-program terkait pengendalian resistensi antibiotik. Sehingga ketika saya berpraktek menjadi apoteker di komunitas, ya mencoba mengaplikasikan hal itu. Jadi ada cerita waktu tahun 2012 pertama kali apotek itu dibuka, saya terus pasang spanduk begini, katakan tidak pada antibiotik tanpa resep dokter ataupun indikasi medis yang jelas. Waktu itu di tahun 2012 agak aneh ketika ada apotek yang seperti itu. Kenapa? Karena setiap kali pasien datang, ya bisa dikatakan kita selalu bertengkar gitu. Karena selama itu ya 2012 pasien itu dengan mudah untuk mendapatkan antibiotik di apotek, tidak ditanya macam-macam, tidak diverifikasi, asalkan bayar ya selesai. Jangankan di apotek, di pasar aja yang tetrasiklina daria varia itu, super tetra itu kan banyak beredar. Di toko pakan burung itu ada. Sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kenapa di apotek ini diberlakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, untuk membantu ya sebagai bagian edukasi, selain spanduk-spanduk seperti ini ataupun aksesoris lainnya, saya mencoba membuat apotek yang informatif ya. Artinya ada kalender ya, ada dikasih edukasi terkait antibiotik, kemudian ada poster antibiotik, kemudian update-update ilmu terkait antibiotik yang katakanlah ada di media massa, itu saya clipping, saya tempel, utamanya ketika ada efek-efek yang berbahaya dari antibiotik. Sehingga pasien itu ketika mendengarkan penjelasan kita, ya dalam tanda kutip evidence based ini loh Pak ditulis, ini loh Pak ada artikelnya, sehingga Bapak harus memperhatikan. Saya mencoba membuat apotek yang informatif. Nah ternyata itu juga belum cukup membantu dalam pemberdayaan masyarakat ini. Kemudian apotek saya ubah menjadi apotek yang sedikit intimidatif. Maksudnya intimidatif bagaimana? Maksudnya intimidatif, kemudian saya pasang gambar-gambar yang menakutkan, kayak di gambar rokok itu. Sehingga ketika pasien datang ke apotek dan melihat, bertanya, itu kok ada anak yang seperti itu, orang seperti itu kenapa? Nah, kemudian saya mulai masuk, itu namanya Stephen Johnson syndrome, Bu, atau keluhan kondisi sakit yang disebabkan karena alergi terhadap suatu obat. Banyak, Bu, antibiotik yang menyebabkan seperti itu. Makanya antibiotik itu dipakai harus hati-hati dan seterusnya dan seterusnya. Itu agak mulai masuk gitu ya. Sampai-sampai ya sedikit lah ya, agak tricky gitu ya. Persuasifnya saya sampai macang foto presiden di apotek. Sehingga ketika orang datang kan lihat presiden kan agak wah begitu. Itu ngapain Mas? Oh itu presiden sedang pesan untuk pemakaian antibiotik yang benar. Harus dilaksanakan di warga Candi 3, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah dengan begitu masyarakat ini sudah mulai terkesan dan sedikit banyak penjelasan kita bahwa antibiotik ini tidak bisa diperoleh bebas, karena rata-rata yang datang itu flu pilek tenggorokan sakit itu kebanyakan karena virus, jadi tidak lagi jualan amok ampi dan seterusnya. Tetapi ketika kemampuan persuasif kita bagus, kita bisa menjual semacam vitamin atau untuk imunitas tubuh. Jadi yang semula hanya dulu ya beli amok itu paling 5.000, kita bisa menjual dengan produk imun tubuh itu sampai 25.000. Ya walaupun itu cerita baiknya, yang marah belum terima juga banyak ya. Makanya saya pasang tulisan tanya obat ya tanya apoteker, banyak alasan cerdas datang ke apotek ketemu apoteker. Nah, ketika saya merasa itu tidak atau belum cukup gitu ya, saya mulai mengumpulkan dukungan dengan berkolaborasi dengan masyarakat. Ya, kalau di Jawa ini kan enak ya, rata-rata target utama kita ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu kita pilih? Ibu-ibu itu manajer keluarga. Bapak anaknya sakit, yang datang ke apotek rata-rata ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kepegang, ibu-ibu cerdas, ibu-ibu paham, insya Allah nanti penggunaan obat di keluarga juga akan baik-baik saja. Kemudian ibu-ibu sudah ada wadahnya, PKK, itu juga amat sangat membantu. Ketika saya mengumpulkan di kelurahan untuk misalnya memberikan semacam penyuluhan atau kuliah, diikuti dengan workshop CBIA yang dipakai dalam materi Gema Cermat ataupun Daku Sibu yang kemarin itu, sudah saya coba pakai pada periode 2013. Dan itu cukup menarik, ibu-ibu banyak yang tertarik. Ternyata
obat di rumah itu banyak yang sama ya Mas ya. Mereknya aja yang beda-beda. Anjir Bu, benar Bu. Nah, kemudian dengan tambahan lomba atau kompetisi kan semakin senang ya. Lomba cerdas cermat itu menyenangkan bagi ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu pulang ke katakanlah kediaman atau wilayah masing-masing, kita berpesan, tolong Bu, nanti informasi ini disebarkan ke kanan kiri saat pertemuan Dasawisma atau PKK. Karena beliau-beliau yang kita undang kan kader. Atau kalau ibu-ibu merasa kurang mantap mau mengundang kami, silahkan Bu, kami banyak tim, banyak teman yang siap membantu. Nah, ini adalah awal untuk menjalin hubungan dengan warga atau ibu-ibu khususnya. Nah, kemudian generasi muda kan amat sangat penting ya. Ketika mungkin persepsi-persepsi antibiotik adalah obat segala macam penyakit, antibiotik bisa dipergunakan sekehendak hati dan lain sebagainya. Ketika generasi-generasi muda ini sudah kita isi dengan sesuatu yang benar atau malah mereka kita tarik sebagai agent of change ya, paling enggak mereka ngerti untuk dirinya, mereka mau menyebarkan untuk peer group atau lingkungan sekitarnya, teman-teman siswanya itu, ya insya Allah nanti pemahaman pengetahuan penggunaan antibiotik juga akan baik dirintis dari awal atau remaja. Jadi sama formatnya ya, jadi ada edukasi atau kuliahnya, ada workshopnya juga, kemudian ada lomba cerdas cermat, dan kita pakai istilahnya di wisuda lah sebagai apoteker remaja, dengan tugas adalah akan mempelajari, memahami materi yang diberikan, akan menerapkan bagi diri sendiri, dan akan mengajak orang lain untuk turut serta menjaga, paling enggak menggunakan obat dengan baik, termasuk penggunaan antibiotik. Ini bisa dimasuki begitu. Nah, kemudian untuk anak-anak pun juga perlu ya dikenalkan ya. IAI tahun-tahun kemarin sudah ramai dengan program apoteker cilik. Saya per 2013 ya independen atau mandiri mencoba mengenalkan cara penggunaan obat yang baik pada anak ya. Materi tidak banyak-banyak ya. Saya materi tidak dagu sibuk atau gema cermat, tapi menitik beratkan pada 4 hal saja yang disampaikan ke anak-anak. Karena anak-anak ini kan menggunakan obatnya belum mandiri, masih tergantung dengan orang tua atau orang dewasa yang dikenal. Sehingga topik atau materi yang saya pesankan, saya sampaikan untuk anak-anak, yang pertama adalah menggunakan obat itu kalau pas sakit saja. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan obat harus didampingi orang tua atau orang dewasa yang dikenal. Yang ketiga, jangan menerima obat dari orang asing atau orang yang tidak dikenal. Kemudian yang keempat, walaupun rasanya manis, bentuknya menarik, kayak binatang, bintang, abjad, alfabetis. Tetapi ingat, obat bukan permen, jadi tidak bisa dipakai sembarangan, termasuk vitamin yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, itu saja pesan yang saya sampaikan ke anak-anak ya, sesuai dengan levelnya. Kita bisa balut dengan cerita, bisa balut dengan game, dan lain sebagainya, seperti yang kemarin teman-teman praktekkan ketika membuat acara Hari Apoteker Dunia kemarin ya, dengan tema banyak yang apocil, itu yang saya sampaikan. Oke. Nah, selanjutnya karena kami juga ada di kampus, ini penting memperkenalkan mahasiswa. Kalau keilmuannya pasti dapat, tapi memantik rasa tanggung jawab dan peduli terhadap fenomena sosial kefarmasian kesehatan jadi penting. Mereka kita ajak untuk turut serta menjaga antibiotik. Ya, anak-anak itu kan suka ya diajak kegiatan luar ruang, demo dan seterusnya. Nah, kalau di Jogja kan ikonnya kan memang Tugu Jogja. Jadi ketika kita di Tugu, apalagi mungkin era sekarang ya, bikin foto-foto ya, ketika tidak ada pandemi COVID-19, ya akan jadi kegiatan ekstra yang cukup menyenangkan. Karena kadang-kala tidak jarang masyarakat tertarik bertanya, itu kamu ngapain? Apa yang kamu suarakan? Biasanya anti korupsi bla bla bla, kok ini agak berbeda. Antibiotik itu siapa? Dan seterusnya. Dan ternyata banyak juga orang itu taunya obat. Nggak tahu kalau amoksisilin antibiotik, nggak tahu kalau F-gatrosis itu antibiotik, ya taunya obat pilek, obat untuk radang tenggorokan. Padahal itu antibiotik. Itu yang perlu kita edukasi. Kemudian dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kalau bisa bekerja sama dengan media ya, media mainstream, misalnya radio juga akan bagus sekali gitu ya. Saya ada kerjasama dengan 3 radio, ada RRI, ada Trijaya, sekarang namanya berubah jadi Sindo Radio, kemudian berubah jadi MNC Radio sekarang, sama satu ada radio Unisi.
ada rubrik-rubrik rutin ya yang kita selenggarakan ya dengan topik memang konsultasi apoteker ya, tanya obat, tanya apoteker, atau obatku, obat kita. Itu rubrik-rubrik yang kita buat untuk semakin memasyaratkan sambil menyelipkan pesan-pesan penggunaan antibiotik yang benar dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian waktu itu sekitar periode 2015, saya mencoba mempopulerkan sebuah gerakan namanya Jaga Reksa Antibiotik, menjaga dan memelihara berkah antibiotik, 2017 ya, untuk anak cucu kita. Saya mencoba mengajak teman-teman apoteker itu untuk bikin media edukasi lewat media sosialnya. Jadi kita kerja sama-sama swab ya, waktu itu atas nama PDIA IDIY, kita bikin lomba yuk foto aksi Jaga Reksa Antibiotik ya, kita kasih hadiah jutaan begitu. Jadi silahkan saja teman-teman berkreasi, berfoto, membawa pesan-pesan tentang penggunaan antibiotik yang benar. Upload di media sosialnya, ya nanti dari sisi estetika, dari sisi pesan yang disampaikan, jumlah like atau komen, ya itu kita hitung sebagai bagian penjurian. Nah, ini hasil-hasil yang dipampang waktu itu, dan ini adalah proses penyerahan dari Mbak Nora dari Swab Jakarta ya, datang kemudian. Nah, kemudian ada salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang juga ikut-ikutan gerakan kami ya. Artinya beliau menyampaikan ingin ikut seperti apa modelnya, akhirnya ikut juga melakukan hal itu ya. Ini nah, setelah teman-teman apoteker ini terpantai, oh ya cukup menyenangkan juga ya kalau menjaga antibiotik, apalagi kalau memiliki kemampuan menolak dengan baik, mensubstitusi, membujuk dengan baik, itu juga menjadi skill tersendiri bagi teman-teman apoteker di apotek. Karena kadangkala konflik yang tercipta ketika kita ketat antibiotik di apotek, ya kadangkala ketika apoteker tidak mandiri, artinya bekerja sama dengan PSA, ya kadangkala dengan PSA ini yang berkonflik karena dipermasalahkan selalu pasti omsetnya. Kenapa Mbak ditolak, bikin omsetnya turun. Nah, selama apoteker tidak punya senjata, ilmu, atau kemampuan untuk persuasif itu, nampaknya juga akan susah. Karena kalau di apotek, kita belum mengenal jasa profesi. Pasien itu datang ke kita, ya rata-rata hanya membayar obatnya. Belum ada yang sukarela, ini ongkos ngobrol-ngobrol atau konselingnya. Ya, sehingga suka tidak suka, omset ini kan menjadi nyawa utama bagi suatu apotek untuk menyelenggarakan kegiatannya. Operasional, gaji karyawan, memberikan jasa kepada apoteker, ya semuanya nggak lepas dari omset. Jadi agak riskan ketika langsung tegas, keras ya. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, ya menolak itu pasti akan banyak akses. Dan ketika mau mengambil langkah itu memang harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah, kemudian untuk pemberdayaan, karena kita di Jogja ya, jadi kita sering ada event-event budaya atau event-event edukasi, kita seringkali membawakan pesan-pesan ya terkait penggunaan bijak antibiotik gitu ya. Ini pernah waktu itu 2017 juga ada agenda apoteker Asia di DIY, ada 17 negara, kita bikin perform di Candi Prambanan menjamu ya para tamu-tamu itu, kita tampilkan semacam operet atau tarian gitu ya. Kita menceritakan saja hal-hal yang dilakukan apoteker DIY dalam menjaga antibiotik, dan tanggapannya cukup menyenangkan gitu ya. Ini ada foto di teman-teman dari Iran, ada dari Jepang, itu senang dengan kreasi yang kita lakukan. Nah, kemudian ini menyangkut mentransfer semangat yang dimiliki. Karena kebetulan kami juga termasuk dalam staf pengajar di jurusan farmasi, maka hal-hal seperti itu kita coba implementasikan di pembelajaran kita. Nah, karena di tempat kami ada pembelajaran terkait health promotion, maka promosi-promosi kesehatan ini kita ajarkan konsepnya kepada adik-adik kita ini agar mereka mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari kompetensi apoteker. Jadi mahasiswa ya wajib belajar. Jadi ini yang dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi mulai datang ke kampung, membuat proyek, dan seterusnya. Nah, pada saat ini, karena kita sedang pandemi COVID-19, maka hal-hal seperti ini diwujudkan ya juga dengan online juga ya. Jadi mereka membuat media-media online yang disebarkan secara online, dan tanggapan masyarakat seperti apa. Nah, jadi ini
foto-foto waktu offline. Dan saya minta juga sebagai evaluasi, kalau kegiatanmu itu baik, pasti media itu mau meliput. Dan nyatanya diapresiasi oleh beberapa media meliput bahwa kegiatan yang dilakukan itu baik dalam hal mengedukasi untuk masyarakat. Kemudian termasuk juga ya beberapa kegiatan seperti obat bukan permen itu juga kami transfer gitu ya, kami transfer ke mahasiswa juga agar ya ikut merasakan, ikut melakukan, karena kadangkala penyuluhan bagi orang dewasa yang bahasanya nyambung itu oke. Tetapi ketika dengan anak-anak ya mereka harus kreatif, mencipta jingle, mencipta lagu, mencipta tepuk, mencipta permainan. Ya biar kreativitasnya selalu terjaga. Apoteker juga bisa keren dengan berbagai macam kreativitas gitu. Nah, kemudian saya juga ini nanti yang salah satu yang ingin saya ceritakan ke teman-teman, saya lewat media sosial ini kan kita harus bisa terhubung dengan siapapun gitu ya. Salah satunya ini ada program EBAX ini dari UK, ini adalah United Kingdom di Inggris yang mengeluarkan adalah Public Health-nya UK, ini kemudian penanggung jawabnya ada namanya Miss Ellie ini, saya coba kontak ke beliau waktu itu, Miss saya bisa enggak menggunakan materi, modul, instrumen, dan lain sebagainya yang sudah amat sangat bagus untuk pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa kami, agar mereka mempunyai skill, kemampuan, dan bisa mengedukasi baik terkait penggunaan antibiotik, utamanya memperkenalkan kepada anak-anak terlebih dahulu. Nah, ternyata orang-orang di sana ya amat sangat mendukung dengan hal-hal yang dilakukan waktu itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini proyek yang diinisiasi oleh Bu Yosi yang tadi menyampaikan materi. Kita ada proyek pemberdayaan masyarakat dengan idenya atau gagasan jaga reksa antibiotik. Nah, jadi untuk proyek ini ceritanya begini, kami mendatangi katakanlah kelurahan lah, kemudian kelurahan, kemudian izin sama Pak Lurahnya, kemudian juga kerjasama dengan puskesmas. Secara prinsip kita memilih suatu wilayah ya, misalnya RT untuk dijadikan desa atau kampung binaan. Nah, kemudian saya lihat di RT situ itu biasanya orang-orang itu atau masyarakat beli obatnya ke apotek mana. Kalau periksa ke puskesmas mana, maka kita kumpulkan teman-teman apoteker yang ada di sekitar kampungnya situ, apoteknya, kemudian juga yang dari puskesmas juga gitu. Kemudian ini kita ajak, nanti kita libatkan dalam proyek ini. Nah, kemudian kita karena memang di institusi pendidikan, artinya bisa minta tolong mahasiswa, ini juga bisa dijadikan sebagai bagian tugas akhir atau skripsinya, mereka kita minta memetakan wilayah itu. Jadi mahasiswa ini mendatangi rumah per rumah, kemudian memberikan kuesioner waktu itu sebelum era COVID-19 ini, jadi ditanya, Ibu anggota keluarganya berapa, kalau sakit biasanya melakukan apa, nyimpen obat di rumah, nyimpen obat atau tidak, kalau nyimpen obat seperti apa, tahu nggak antibiotik itu bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian informasi-informasi itu kita olah, bukan kira-kira ya, kita analisis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemahaman-pemahaman yang kurang, atau perilaku-perilaku yang salah dan keliru. Nah, ketika sudah dirumuskan, maka inilah giliran teman-teman kita, para apoteker ini, untuk melakukan edukasinya. Jadi kita perkenalkan satu-satu, misalnya Mbak Foni, Apotek Doa Sehat, itu yang ada di Jalan Kaliurang. Ibu-ibu kan sering datang toh, nah ini beliau sosok apotekernya. Nah, beliau diminta cerita, misalnya ada yang di Apotek Sembada, kemudian ada di Apotek PAM 24. Ini apotek yang ada di sekitar pemukiman tersebut. Kemudian dari Puskesmas Ngagle ada, kemudian dari Bu Yosi juga ada di situ. Jadi ini kompak apoteker membina kampung, bisa dikatakan seperti itu. Tidak hanya sekedar maksudnya setelah penyuluhan terus tidak ada tindak lanjutnya gitu ya. Ini kita masih ada tindak lanjutnya. Nah, kemudian ini karena isu yang kita bawa adalah jaga reksa antibiotik atau menjaga antibiotik. Jadi teman-teman apoteker tadi bercerita apa itu pentingnya antibiotik, bagaimana menjaga antibiotik tetap baik, bisa diwariskan ke anak cucu, dan cara penggunaan yang benar, serta kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Akhirnya kita merumuskan 3 kesepakatan ya untuk jaga reksa antibiotik ini dengan tagline 3H.
H yang pertama adalah hanya dengan resep dokter. H yang kedua harus dihabiskan. Dan H yang ketiga hindari berbagi antibiotik. Ya. Jadi tidak boleh ngasih ke tetangga dan lain sebagainya. Kalau dipakai dapat sendiri dari resep dokter ya harus dihabiskan. Nah, kemudian mereka diminta tanda tangan ibu-ibu ini ya dengan tanda tangan. Nah, setelah tanda tangan ini kan kayak petisi, kayak kesepakatan begitu, maka ini kemudian kami perbanyak ya. Di copy gitu aja lah. Satu ditempel di rumah Pak RT ya agar warga masyarakat tahu, ini bisa di pos kampling atau di balai warga juga bisa, bahwa warga RT ini bersepakat untuk melindungi antibiotik, mewariskan khasiat antibiotik pada anak cucunya dengan melakukan 3H. Setelah itu yang seperti ini kita distribusikan ke apoteker-apoteker yang ada di apotek tadi, biar dipasang di bawah misalnya papan nama prakteknya, biar ditaruh di etalasenya, sehingga kalau ada warga kampung di situ datang dan ingin antibiotik tanpa resep, kembali diingatkan informasinya, kembali diingatkan kesepakatan yang dibuat. Nah, kan sudah tanda tangan, Bu, ini, percaya Bu sama saya, kalau pakai antibiotik ya paling 3 bulan lagi bisa sakit, Bu. Tapi kalau mau saran saya seperti ini, ya insya Allah paling banter kalau 6 bulan Bu baru sakit yang sama lagi. Apalagi kalau pandai menjaga kesehatan, PHBS-nya jalan, mungkin ya setahun tidak akan sakit seperti yang sekarang dikeluhkan, flu pilek batuk ini. Ataupun kalau sakit lebih cepat sembuhnya Bu. Nah, sehingga hal-hal seperti itu cukup membantu untuk mengontrol perilaku masyarakat. Nah, kemudian dengan hal-hal yang seperti itu ya, yang kita lakukan kan, ya walaupun kecil dimulai diri sendiri kan kadangkala karena saya main di sosial media kan banyak yang mendengar gitu. Nah, waktu itu 2017 ya, ketika di UGM itu ada annual scientific meeting di FK UGM yang dihadiri banyak ya tenaga kesehatan, ya utamanya dokter karena ini FK UGM, membahas terkait pencegahan dan pengendalian resistensi antibiotik. Saya diminta untuk membagikan kisah atau pengalamannya karena waktu itu kan sering menyampaikan ini penyebab resistensi adalah apotek itu tanpa kontrol dan lain sebagainya. Saya mencoba menjelaskan, ya kalau hal itu memang terjadi ada, ya oke, saya juga menerima karena nyatanya iya. Tetapi Bapak Ibu sejawat yang terhormat sekalian, jangan menutup mata juga bahwa ada juga Pak upaya-upaya apoteker yang mengedukasi, ada juga kelompok-kelompok kecil yang membuat suatu gerakan dan seterusnya. Kemudian saya presentasi. Ya, ini juga presentasinya cuma kultum karena waktunya 7 menit, slide-nya hanya 4 slide ya. 4 slide itu kalau sudah slide pertama judul, slide keempat ucapan terima kasih kan hanya 2 slide aja yang untuk dalam tanda kutip saya bilang pembelaan saya. Tapi alhamdulillah beliau-beliau itu suka ya, seneng ya dengan hal itu, ternyata apoteker ada yang begitu, ternyata mengedukasi masyarakat. Nah, ini foto bersama teman-teman panitia gitu ya. Jadi ya teman-teman panitia ya apresiasinya bagus gitu ya. Ini kan ada samping saya kan ada Prof Joko kalau nggak salah ya. Nah, kemudian event ini ya mungkin karena didengar begitu. Nah, saat ini ya UGM itu FK-nya bekerja sama dengan UNS, bekerja sama juga dengan beberapa universitas ada di Selandia Baru, Australia, Inggris dan Amerika, membuat program namanya Pintar. Pintar itu Protecting Indonesia from Treat Antibiotic Resistant gitu ya. Jadi semacam program untuk melindungi orang-orang Indonesia dari resistensi antibiotik gitu. Nah, kemudian adalah yang merekomendasi atau menyodorkan nama saya ini, ada apoteker banyak membuat gerakan di masyarakat. Coba dipanggil, diminta untuk berbagi pengalamannya. Nah, waktu itu saya sampaikan hal-hal yang sudah dilakukan teman-teman apoteker. Ternyata ya mohon maaf, teman-teman yang rata-rata kumpulan dokter ini banyak enggak ngerti gitu loh. Karena banyak yang enggak tahu kiprahnya, sehingga ya merasa bahwa apoteker kok enggak ada gerakan. Ya saya sampaikan ada gerakan, ada Gema Cermat, ada Gusibu, termasuk antibiotik di dalamnya. Teman-teman apoteker banyak menyampaikan aksi dan lain sebagainya. Nah, ini juga penelitian yang dilakukan ini kan ngomongin antibiotik, ngomongin apotek juga, tapi kan terus
tidak ada farmasisnya atau apotekernya. Nah, ketika mereka cukup terkesan dengan materi yang saya sampaikan, kemudian beberapa saat kemudian dari teman-teman itu mengajak kolaborasi. Jadi Pak Sukir kalau bergabung dengan tim kami, nanti kan bisa membuat tools, membuat pelatihan atau apapun. Ya, saya jawab, oh oke, saya bersedia, siap membantu. Ya harusnya di tahun ini ya, tetapi karena ya pandemi COVID ini sehingga kita tidak bisa bertemu langsung. Jadi sementara tim ini kemudian agak sementara belok sedikit risetnya terkait tentang COVID ini dan tetap menyertakan saya di dalamnya. Nah, kemudian sekali lagi ya, gerakan-gerakan kecil itu kan terus kemudian banyak yang menyampaikan, banyak yang mendengar, sehingga beberapa kali, kalau tahun kemarin sih malah ada 12 kali rutin ke Dirjen Yanfar untuk membuat tools atau materi, atau juga sering dipanggil Dirjen P2P, pengendalian pemberantasan penyakit di Kemenkes untuk ya menyampaikan beberapa hal ya terkait, tapi utamanya memang lebih pada ke penggunaan obat yang rasional. Ya dari mulut ke mulut itu artinya banyak mendapat apresiasi, dan secara prinsip kan pemerintah stakeholder menjadi mendengar apa yang dilakukan oleh apoteker-apoteker ini untuk memperjuangkan kerasionalan suatu antibiotik seperti yang diteorikan oleh Bu Yosi tadi. Itu kan dalam skala farmakoterapi, tapi dalam skala public health juga dilakukan juga oleh banyak teman-teman apoteker. Oke. Kemudian ini sharing tadi pengantar sebenarnya, ini adalah sharingnya. Sharingnya saya pakai quote dari Michael R. Cohen. Beliau menyampaikan, tidak peduli seberapa lama saya berkecimpung di bidang obat dan pengobatan, saya tidak mengingkari bahwa obat adalah berkah luar biasa yang dikaruniakan Tuhan kepada umat manusia. Obat adalah berkah luar biasa, ini kan penting. Obat itu berkah luar biasa. Kalau begitu, yang ngurusi, yang mengelola haruslah orang yang luar biasa juga. Dan apoteker dipilih oleh Tuhan untuk mengurus itu. Dan kita tahu ketika sesuatu tidak equal, ketika suatu urusan tidak ditangani oleh ahlinya, yang terjadi bencana atau malapetaka. Sehingga ketika obat ini tidak dipegang, tidak diurus langsung oleh apoteker, akan banyak kemudaratan yang terjadi. Ya, apakah distribusi, apakah terkait penggunaan, sehingga memang apoteker tidak bisa diganggu gugat ya, bahwa apoteker memang spesialisnya ahlinya obat. Jadi kalau tanya obat ya harusnya tanya apoteker ya. Terlepas kita tetap ya harus berjuang panjang, karena ya kita tahu rancangan undang-undang kefarmasian pun terlempar dari Prolegnas 2020, ya memang perjuangan apoteker nampaknya memang berliku. Banyak potensinya, banyak jasanya, tetapi kadangkala tidak mendapat apresiasi atau didengar. Dan nampaknya itu juga bukan di tempat kita saja ya. Nah, kalau di luar tuh apoteker kan terkenal dengan sebutan unsung hero. Apa ya? Atau pahlawan yang tidak didendangkan, pahlawan yang tidak disenandungkan, pahlawan yang tidak dinyanyikan. Atau bisa diganti pahlawan yang tidak dikenal. Padahal kerjanya banyak, yang dilakukan banyak, sekolahnya juga ruwet, lama juga yang dilakukan, tapi kurang terekspos gitu ya. Jadi kalau kita cari kata kunci unsung hero for farmasi, akan banyak sekali tinjauannya. Dan teman-teman ini sama ya dengan teman-teman di Blora, pasti luar biasa hal yang dilakukan dalam praktik-praktiknya, tapi memang ketika kita tidak membuat publikasi ya, baik populer ataupun ilmiah, itu juga masih kurang ya. Sehingga memang semua menjadi hal yang penting, baik publikasi populer ya seperti di media sosial maupun publikasi ilmiah tentang dampak atau peran seorang apoteker ketika melakukan ya suatu kegiatan. Lanjut. Nah, ini kan yang sekarang lagi tren juga. Yang tadi ya, ini sedikit balik ya. Kita kan banyak yang gandung drakor ya, tapi ada drajep kali ya, drama Jepang yang bagus juga. Ini namanya kan baru diputar beberapa episode ya di Unsung Cinderella. Ini kan Midori the Hospital Pharmacist, ini juga menceritakan suka duka seorang apoteker di instalasi farmasi rumah sakit. Ya, hampir sama kan, Unsung Cinderella, Unsung Hero, itu selalu tema yang diambil. Intinya ya banyak yang kita kerjakan ya, pasti berkah oleh Tuhan, alhamdulillah, tinggal nanti kita format aja cara-cara untuk menyebarluaskan atau menyampaikan bahwa kita adalah
profesi yang bermanfaat dan harus diperhitungkan dalam sistem kesehatan nasional Indonesia. Oke, lanjutkan. Nah, kalau antibiotik tadi Pak Yandi sudah bercerita, mungkin Bu Yosi juga bercerita sedikit ya. Secara prinsip kenapa antibiotik masuk obat dan berkah yang luar biasa, karena yang seperti kita ketahui ada namanya pre-antibiotik era, atau sebelum Pak Robert Fleming ini menemukan antibiotik, itu kan orang kalau infeksi pagi sakit, sore bisa meninggal. Atau sore sakit, malamnya meninggal. Tapi begitu ditemukan antibiotik oleh Pak Alexander Fleming 1927-an, kemudian diproses dan lain sebagainya sehingga pada 1940-an mulailah itu antibiotik banyak menyelamatkan jutaan nyawa ya, utamanya infeksi-infeksi dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang dikhawatirkan oleh Mas Fauzi sebagai moderator tadi, waktu itu amat sangat terbantu, operasi dan lain sebagainya, pendarahan, infeksi perang dan lain sebagainya akan terbantu oleh antibiotik. Nah, namun sayangnya di era antibiotik ini ternyata perilaku-perilaku yang menyimpang, dalam hal ini tidak rasional, secara abai menggunakan, juga menimbulkan potensi bahwa antibiotik menjadi tidak efektif lagi. Nah, kemudian ya ini dilema penemuan antibiotik ya oleh industri-industri besar itu nampaknya sudah mulai susah untuk menemukan antibiotik baru, sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Ya mungkin biayanya mahal, risetnya belum tentu berhasil. Kemudian ya kondisinya seperti ini sehingga untuk mengeksplorasi suatu obat baru ya rata-rata tidak banyak yang berfokus untuk menemukan antibiotik baru. Nah, kalau antibiotik baru sudah mulai jarang atau susah ditemukan, kemudian antibiotik lama yang sudah eksis selama ini ternyata fungsi atau kegunaannya semakin resisten, maka apa yang terjadi? Ya generasi mendatang kita akan menghadapi dunia yang tanpa antibiotik. Ya mungkin ilustrasinya balik ke zaman 19 sebelum 30-an ketika orang infeksi ya meninggal. Kenapa? Antibiotiknya sudah resisten semua. Kenapa resisten? Karena penggunaan generasi sebelumnya yang abai. Nah, itu akhirnya kan menjadi pesan moral kita ya bagi apoteker yang ada di generasi sekarang, bagaimana caranya untuk turut serta menjaga berkah Tuhan yang luar biasa ini, agar kita ini kafah sebagai orang luar biasanya. Dititipi ilmu sama Tuhan, dititipi material sama Tuhan, harusnya itu bisa kita pergunakan dengan baik, sehingga membawa kemaslahatan. Seperti fungsinya manusia kan salah satunya sebagai khalifah di muka bumi, menebarkan kebaikan, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Sebaik-baiknya apoteker pastinya apoteker yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sehingga apa peran apoteker ya? Saya tinjauannya di public health-nya, ya pastinya mengajak masyarakat untuk peduli dengan resistensi antibiotik. Menggunakan antibiotik secara sembarangan akan menempatkan masyarakat pada kondisi yang lebih berisiko dan infeksi di masa mendatang akan susah tersembuhkan. Jadi intinya masyarakat harus diajak peduli, mulai dikenalkan antibiotik, kemudian jangan-jangan sering pakai tapi tidak tahu antibiotik, mulai diperbaiki perilakunya dan seterusnya. Nah, ini adalah Indonesian National Action Plan, tapi sebenarnya ini terjemahan dari WHO. Ya, WHO itu per 2015 kayaknya sudah membuat, Indonesia ini 2017. Saya hanya akan fokus pada nomor 1. Banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk kalangan public health, ini adalah improve awareness and understanding, meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari resistensi antibiotik melalui komunikasi efektif, edukasi, dan training. Nah, bagi kita kan komunikasi efektif dan edukasi ini kan penting. Komunikasi efektif itu ya ketika kita berkonseling atau menasehati pasien atau pelanggan yang ingin membeli antibiotik tanpa resep, itu misalnya. Kalau education, ya ini bisalah kita masukkan dalam pembelajaran-pembelajaran atau kegiatan-kegiatan ekstra bagi anak-anak sekolah. Dan saya akan bercerita kegiatan ekstra bagi anak-anak sekolah dalam pendidikan antibiotik. Nah, kemudian materi ini sengaja kami tampilkan karena juga menjadi bagian pemanasan, karena WHO semenjak 2015-an itu kalau setiap November selalu memperingati sebagai World Antibiotic Awareness Week atau pekan kesadaran atau peduli terhadap antibiotik. Biasanya ada seminggu ya, 1 pekan, ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tapi sependek pengetahuan saya,
PPIAI belum pernah mencanangkan hal ini ya. Saya mencoba sedang membuat usulan agar ya WAAW kita juga berpartisipasi, tidak hanya sekedar saat Hari Apoteker Dunia. Karena antibiotik itu milik siapapun, termasuk milik apoteker, dan siapapun harus ikut menjaga dan membela, termasuk apoteker. Itu yang dilakukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai apoteker dalam bingkai public health? Ya pertama, bisalah ngajak teman-teman yang seide saat ini, yang belum seide juga tidak apa-apa, karena pemikiran itu juga banyak ya, tidak usah, tidak perlu bermusuhan dan lain sebagainya, ya kita jalan dengan teman-teman yang seide. Kemudian kampanye yang paling simpel bisa dimulai dari sosial media, ya sesekali menulislah di mungkin FB atau Instagramnya pesan penggunaan antibiotik. Kalau misalnya menulis juga repot, mungkin bisa share ambil dari mana terkait pesan-pesan itu. Kemudian ya menyebarkan pengetahuan ini lewat berbagai macam cara, edukasi dan seterusnya. Nah, saat ini kan kita sedang keterbatasan karena pandemi COVID, jadi mungkin webinar untuk SMK, SMA atau hal yang bisa dilakukan, atau mungkin membuat konten edukasi mandiri yang disebarkan lewat grup WA, sebarkan lewat YouTube dan lain sebagainya, bisa juga kreasikan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya mau cerita program yang sempat kami coba lakukan kemarin. Ini yang EBAX yang saya cerita dari Public Health-nya UK, gitu ya. Ini terkait mengajarkan ke anak-anak, memperkenalkan terkait ya apa itu bakteri, apa itu penyebab penyakit, bagaimana cara menular dan bagaimana cara mencegahnya. Ini sebenarnya dipakai untuk kegiatan apoteker cilik lanjutan juga hal yang bagus ya, andaikan nanti mudah-mudahan segera selesai di masa depan atau beberapa saat kita bisa beraktivitas normal setelah era pandemi ini mereda. Nah, saya mau menceritakan yang ini. Gitu. Nah, ada 3 hal yang dalam program ini. Yang satu adalah memperkenalkan mikroba. Ya, utamanya adalah tadi ada jamur, ada bakteri, dan ada virus. Dan ingat, antibiotik hanya untuk virus. Nah, kita bisa bercerita seperti ini ya. Ini simple kok ceritanya. Ada balon, ada glitter ya. Jadi nanti teman-teman cerita mikroba, contohnya jamur. Jamur itu seperti apa? Kemudian yang bisa sakit karena jamur itu contohnya apa? Kemudian kalau kita bilang bakteri, bakteri itu contohnya apa? Kemudian bisa menyebabkan sakit apa dan seterusnya. Atau kalau mau ada visualisasinya bisa digambarkan. Kemudian kalau virus, virus itu seperti apa dan seterusnya. Dan ini adalah peragaan gitu ya, peragaan untuk mengenalkan penyebab infeksi. Baik, secara prinsip mbaknya yang cantik tadi cerita kepada adik-adik untuk memperkenalkan apa itu bakteri,
apa itu jamur, apa itu virus ya. Beliau menyampaikan misalnya kita ada di dalam suatu ruangan gitu ya. Di dalam suatu ruangan, maka ruangan ini bisa dikatakan misalnya ya, kalau ruangan itu besarnya jamur itu besarnya seperti ruangan ini gitu. Kemudian kalau pengen tahu bakteri besarnya berapa, bakteri itu besarnya sebesar balon ini. Jadi otomatis ya bakteri lebih kecil daripada jamur. Kemudian virus di mana? Kalau pengen tahu virus, silahkan balon ini diletuskan. Nah, ketika balon itu diletuskan, nanti akan keluar glitternya. Karena sebelum ditiup ya, balon itu diisi dengan glitter dulu. Nah, artinya apa? Virus itu lebih kecil. Nah, ini kan kami cobakan di adik-adik kami. Jadi mereka memperkenalkan bakteri sampai mereka main dengan Play-Doh itu, membuat berbagai macam bakteri sesuai dengan panduan, sampai akhirnya kemudian memperkenalkan, ini loh kalau pengen tahu virus gitu. Akhirnya ketika didor begitu, keluarlah ini. Nah, muncul semua inilah virusnya. Jadi paling enggak anak-anak sudah mulai kita ajari, kita kasih tahu terkait agen penyebab penyakit, yaitu ada bakteri, ada virus, dan ada juga yang namanya jamur. Kemudian lanjut. Nah, yang kedua, kita akan mengajarkan ke mereka bagaimana cara suatu penyakit itu menular. Ya, kita permainannya ya pakai begini ini, tapi kadang-kala kita pakai alat semprot saja sudah bisa. Modalnya alat semprot dan kertas untuk memperkenalkan bagaimana suatu infeksi itu menular. Nah, nanti teman-teman bisa saya share ke panitia terkait katakanlah e-books-nya ini, atau mau ngambil langsung di e-books-nya di webnya e-books juga itu tidak berbayar ya, artinya gratis, bisa diaplikasikan. Nah, ini contoh cerita ketika untuk memperkenalkan seperti apa itu infeksi ya, mungkin bisa disaksikan. Sneezes are caused whenever there's little things floating through the air, any dust or any viruses go through the air, they get trapped in the hairs in our nose, and the nose sends a message to the brain to tell us to sneeze all those things out of our body. So we do a massive big achoo and sneeze out all of those potential germs or all of those dirty particles or anything else. And coughs and colds are actually caused by the tiniest of microbes called viruses. Now, do you have any idea why it's not that they don't get into? Oke, saya percepat. Ini contoh ya. Ini katakanlah mereka mau praktek membuat ingus gitu ya. Ya, ingus untuk bersih gitu. Kemudian mereka pura-pura akan memasang ini boneka ya atau topeng yang dimasuki penyemprot air begitu. Nah, kemudian ini adalah cerita ketika bersin. Inilah ketika bersin, maka virus yang ada di ingus bisa menyebar sampai sejauh itu. Sehingga ketika bersin tidak ditutup, itu artinya yang akan menyebarkan virus ke mana-mana. Sehingga baiknya bersin itu harusnya ditutup. Baik, sekarang bersin akan kita tutup dengan tangan kita. Kita lihat. Bersin kita tutup dengan tangan. Apa yang terjadi? Nah, ketika bersin ditutup dengan tangan, berarti kita tidak menyebarkan infeksi. Tetapi sayangnya, nah kita lihat ketika tidak ditutup dengan tangan, dan tangan ini sangat rawan untuk bersalaman dengan orang lain, maka akan transfer juga. Jadi itu hal yang tidak baik juga. Nah, kemudian sebaiknya bagaimana kalau kita bersin? Nah, kalau kita bersin ya pakai ditutup dengan tisu, sapu tangan, ataupun mungkin dengan punggung tangan, sehingga tidak pakai telapak tangan, sehingga itu relatif lebih aman bagi semuanya. Nah, itu adalah contoh game kedua, yaitu mengenal penyebaran penyakit. Nah, ini ceritanya sama ya, bersin terus kemudian bersalaman, nanti akan nempel di situ ya. Adik-adik nanti diberitahu. Nah, kemudian yang terakhir ya, salah satu cara untuk mencegahnya tentu saja kita memperkenalkan 6 langkah cuci tangan yang ada di WHO ya. Ini teman-teman sekalian pasti sudah amat sangat familiar, tapi belum tentu adik-adik kita bisa melakukan ke-6-nya dengan berurutan, dengan baik, dan dengan aman. Nah,
Apalagi sekarang di era COVID-19, cuci tangan menjadi hal yang mutlak, hal yang penting, sehingga prinsip-prinsip mencuci tangan dengan benar itu harus disampaikan. Oke, nah ini yang dilakukan oleh adik-adik kami ya tadi kita mengcopy paste apa yang dibuat oleh EBAX dengan izin, kemudian kita praktekkan, dan ini sangat memberi pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang bagus ya menurut komen dari teman-teman yang sedang belajar di program studi profesi apoteker UI untuk proyek promosi kesehatannya. Nah, kemudian ya kita harus membuat aktivitas yang menyenangkan lah untuk adik-adik kita. Saya yakin teman-teman di Blora ataupun yang di luar Blora kemarin waktu event apoteker cilik pasti juga membuat media-media pembelajaran yang kreatif. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk membuat game kreativitas atau mencontohkan bagaimana infeksi itu terjadi. Dan yang perlu diketahui ini baru dasarnya, yaitu katakanlah baru pelajaran pertama. Nah, nanti pelajaran kedua yang mengenal obat dan seterusnya akan ada berjenjang lagi. Ya, sehingga ketika teman-teman mendatangi webnya EBAX itu nanti akan banyak material yang bisa diunduh. Dan bagusnya lagi EBAX ini, program untuk anak TK ada, anak SD ada, anak SMP, SMA ada, sampai untuk mahasiswa ada. Sehingga tinggal kita ngambil aja, kita mau pemberdayaan yang seperti apa. Ya. Kemudian kalau untuk masyarakat, pemberdayaan masyarakat ya, dengan obat sudah ada gema cermat, dagu sibu, kalau di proyek-proyek ini pun juga nanti macam-macam dan bagus-bagus, kreatif-kreatif dan interaktif. Itu bisa dikerjakan oleh teman-teman. Dan jangan lupa ya, selalu ketika kita membuat program ya, media sosial itu kan penting ya. Memang sarana untuk eksis, untuk menyampaikan, tapi paling enggak saya juga tidak membuat laporan tertulis, tapi secara tweet ya saya laporkan ke beberapa teman ya, yang biasanya di sana memang urusannya itu, sehingga bisa saling meretweet atau bisa saling menyampaikan. Nah, sehingga ya apa yang kita lakukan bisa didengar, dilihat orang banyak, ya sebagai bagian dari kontribusi kita untuk ikut terus serta memperbaiki keadaan. Kalau spesifiknya adalah resistensi antibiotik, paling enggak kita sudah mulai mengedukasi orang-orang masyarakat di sekitar kita tentang ya seperti apa sih infeksi, seperti apa pencegahannya, seperti apa penggunaan antibiotik yang baik, itu secara di kemasyarakatan. Kalau yang ala-ala terapi nanti bisa berhubungan tadi ya, diskusinya dengan Bu Yosi tadi ya, beberapa hal terkait terapi ya, berhubungan dengan penggunaan antibiotik yang bijak. Baik, teman-teman sekalian, kurang lebih itu yang saya sampaikan ya. Jadi farmasi ya heroes juga ya. Heroes juga, pahlawan juga, banyak manfaatnya juga, dan tidak perlu berkecil hati ya. Kita juga pasti akan berkontribusi baik bagi masyarakat Indonesia, dunia maupun pada antibiotik ini. Demikian yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kami kembalikan ke Mas Ahmad Fauzi selaku moderator. Terima kasih, banyak salah mohon maaf. Monggo diskusinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.